Jemaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum bapak, kaum ibu yang telah berhadir, semoga Allah menjadikan pahala sholat jemaah kita untuk mengikuti majelis taklim atau majelis ilmu ini berlipat gandakan. Bapak ibu-ibu, ini kita mengacu kepada bukunya fikih zakat komparatif yang dikeluarkan oleh fikih Tarjid Muhammadiyah Pimpinan Pusat. Saya memakai itu rujukan kita. Ada kata pepatah orang tua kita, lancar gaji karena diulang ya, ibu-ibu. Kemarin kita sudah mengenal beberapa istilah terkait dengan zakat. Ada istilah muzaki, dulu ya. Ada mustahil, ada haul, ada juga nisab. Nah, muzaki apa ibu-ibu, bapak-bapak? Orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat. Muzaki. Mustahil, Orang yang menerima. orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada berapa kelompok? 8 asnaf ya. 8 snif. Dalam Quran, dasarnya Quran surah At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 60. Dari mana 77? Tidak apa-apa, kita lihat sama-sama nanti. Coba dilihat Al-Qur'annya. Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara berarti orang fakir. Wal masakin itu jama'u min miskin. Jamaahnya orang miskin masakin. Berarti snif kedua itu miskin. Wal amilin. Nah, setelah fakir miskin amil. Amil ini orang yang mengelola zakat. Setelah amil, wal mu'allaf, orang yang masuk Islam. Kemudian wal mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab. Riqab budak. Apa sahaya? Tapi maksudnya ada budak sekarang ini. Budak dalam bahasa Malaysia ada ya. Ini budak-budak ada. Anak-anak ada. Tapi budak yang dimaksud di dalam Al-Quran ini, riqab atau riqab ini memang budak sahaya. Kayak masa kafir Quraisy, kayak gitu kan? Atau masa-masa di Eropa dulu, kayak gitu kan? Ada sebelum pencerahan, Renaissance, kafir riqab. Apa lagi? Wafi wal gharimin. Nah, orang yang berhutang. Wal gharimin. Kemudian wafi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut berdasarkan keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh. Nah, kebetulan ketua Dewan Syariah itu Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar. Nah, nanti juga akan saya bagikan misalnya pengertian tabel itu ya. Nah, kita ulang kaji lagi zakat secara bahasa. Ibu-ibu masih ingat nggak bapaknya? Zakat tumbuh, berkembang, suci, berkah, dan terpuji. Nah, itu zakat secara bahasa itu. Artinya harta yang kita zakatkan itu
itu bisa tumbuh, berkembang ya, dinikmati oleh mustahik, berkah, berkah karena harta zakat yang kita keluarkan itu kan kewajiban. Sebagaimana dulu yang pernah kita sampaikan, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi oleh Abu Bakar dan juga diperangi oleh Umar. Nah, tumbuh, berkembang, suci. Tidak hanya bagi hartanya, tapi juga bagi orang yang menzakatkan. Nah, dasarnya apa? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, orang yang menunaikan zakat itu Allah sucikan, bersihkan, tidak hanya hartanya, tapi juga jiwanya. Nah, seperti itu. Kalau menurut istilah atau syar'inya, zakat ialah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu. Kadar tertentu ini apa maksudnya, Bu? Nisab. Iya. Nisab ini artinya kadar tertentu atau hitungan apa? Batasan minimal ya. Batasan minimal. Contoh kayak kita kemarin bilang, kalau kita punya gaji, Bu, kita kerja mau di mana saja, gaji kita misalnya itu per bulan berapa? 6 juta. 6 juta dikali 12 bulan berapa Pak Ali? Paling biasanya yang pandai dikali-kali, Bu. 72. Kalau nisabnya kan 85 gram emas. Kalau kita buat 1 gram itu 1 juta, berarti 85 juta. Sudah masuk nisab zakat nggak? Gajinya Pak Ali tadi kalau 1 bulan 4 juta. 6 juta ya? 6 juta. 6 kali 10, 60. Iya. 72. Sudah masuk, Bu? Belum lagi. Karena belum sampai 85 juta. Nah, apakah dia berlaku haul? Harus setahun? Nah, tinggal dilihat. Kalau untuk profesi, kalau zakatnya, kalau gajinya kan bisa diperhitungkan ya, Bu. Sampai misalnya 85 juta. Apakah lantas, wah udah kena nih batasnya minimal? Belum tentu. Karena itu kan gaji kotor. Nah, menurut buku fikih zakat komparatif fikih tarjih, yang kita zakatkan itu yang bersih, bukan bruto, neto. Setelah dipotong kebutuhan pokok, bisa nggak dia? Gitu. Sejauh yang saya baca seperti itu. Tapi kalau pajak enggak kan, Bu? Kalau pajak kenakan pajak neto atau bruto? Bruto, kan? Pendapatan kotor. Termasuk betul mal. Betul mal itu bruto, Bu. Enggak dilihat ini bersih atau enggak. Sudah sampai nisabnya, potong terus. Tapi kalau berdasarkan fikihnya Muhammadiyah itu bersih. Sudah dipotong kebutuhan pokok ya. Bukan keinginan. Beda nggak, Bu, kebutuhan dengan keinginan? Kalau keinginan beli lagi semua, wah nggak cukup ya, Bu ya, nisab zakatnya. Nah, jadi kalau haulnya, karena kita sudah tahu boleh orang yang gajinya itu dia mau bayar zakat nanti bulan Ramadan, betul nggak, Bu? Kan kebiasaan kita seperti itu kan? Yeah. Kalau mau zakat itu nanti di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Segala amal yang kita lakukan berlipat-lipat ganda. Nah, kan begitu yang Allah jelaskan. Tapi pemahaman dalam organisasi Muhammadiyah tidak mesti, Bu, karena kita usia tidak tahu. Betul nggak, Bu? Ya kan? Usia ini sehari semalam itu belum tentu. Jadi begitu kita sudah sampai nisabnya, keluarkan saja. Ada yang berlaku rumusnya nisab plus haul, ada yang nisab saja.
Kayak gaji tadi boleh dia, boleh tahunan, boleh bulanan, karena sudah tahu dia ini sudah dihitung tahunan sudah sampai. Nah, sebagaimana yang kita juga bahas, sering ayat-ayat sholat itu berbarengan dengan ayat-ayat zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Itu banyak. Ada beberapa mufassir, orang yang menafsirkan mengatakan 88, ada yang 90-an, itu banyak. Tapi yang sering kita dengar, aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Kan? Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, makanya di dalam hadis-hadis Nabi pun mengatakan setelah sholat itu zakat. Hadis paling banyak menyebutkan setelah sholat zakat, tetapi yang kadang dipelajari di sekolah-sekolah, zakat itu nomor berapa? Rukun Islam yang keempat. Ya kan, kebanyakan kan begitu kan, betul nggak? Syahadat, sholat, puasa, zakat, kan gitu kan? Padahal kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu mayoritas mengatakan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun ada beberapa hadis mengatakan hadisnya Muslim, hajinya duluan, baru puasa. Nah, kayak gitu. Nanti kita lihat beberapa. Nah, kita sudah bicara tadi pengertian zakat. Zakat secara bahasa apa tadi, Bu? Tumbuh, suci, berkembang, berkah. Nah, secara istilah zakat ini suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ini namanya mustahik, ya kan, bukan? Mustahik yang ditentukan oleh syariat Islam. Ibadah wajib yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh muzaki. Nah, kan bukan sudah enak kan? Kalau kita sudah mengenal rumusnya, yang berhak mengeluarkan zakat itu muzaki, sesuai dengan nisab plus haul. Ada yang nisab saja, ada yang haul. Nah, kayak gitu. Zakat pertanian kena haul nggak? Karena ada haulnya. Kalau zakat pertanian nisab saja dia. Gimana mau haul dia? Setahun dia 2 kali. Tunggu dulu setahun, dipendam dulu. Busuk takutnya padinya. Nisab saja kenanya. Nisabnya itu sekitar 650-an kilo. Baru kena zakat. Sebenarnya, Bu, zakat kita itu sedikit kali sebenarnya nilainya, minimal 2,5% itu minimal. Cuma kalau sudah kita bilang minimal, itulah yang memang seharusnya dikeluarkan kan, Bu, nggak melebih. Minimal itu yang minimal saja. Harusnya ya harus lebih, itu kan minimal yang ditentukan. Nah, hikmah zakat. Nah, hikmah zakat itu selain tadi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan, mensucikan, bukan? Menyucikan diri dari kotoran dosa. Jadi dengan kita berzakat itu mensucikan kita dari dosa-dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil atau pikir dan serakah, sehingga dapat merasakan ketenangan batin, ya, karena terbebas dari tuntutan, yang terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan. Nah, tuntutan Allah memang ini perintah Allah. Tuntutan kemasyarakatan kita merasa bangga dengan zakat itu bisa membantu, ya, bisa memberdayakan fakir dan miskin. Apakah ibu wajib zakatnya ke Baitul Mal? Jadi wajibkan ASN. Tapi bolehkah kita berzakat kepada tetangga kita atau keluarga kita yang memang membutuhkan? Boleh, Bu? Boleh. Fleksibel saja, Bu, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan tafsirannya banyak, ya kan? Jagalah keluargamu dan dirimu. Dan jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa
siksaan api neraka. Kemudian apa itu hadis nabinya, kefakiran mendekatkan kepada kekufuran, ya kan bukan? Nah kalau memang ada keluarga-keluarga kita, ya nggak masalah, kita bantu dulu keluarga-keluarga kita terdekat, tetangga. Nah itu hikmah. Ada beberapa hikmah di dalam buku pimpinan pusat Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kedua itu hikmah zakat itu menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dan papa dengan materi. Nah, kayak tadi kita ceritakan. Jadi zakat ini tidak hanya dimensinya secara vertikal kepada Allah, juga berdimensi sosial kepada sesama manusia. Kalau sholat dimensi sosialnya apa, Bu? Nah, hikmah sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang sholatnya benar, dia akan mampu, ya, perilakunya, sikapnya, tingkah lakunya jauh dari perbuatan keji dan munkar. Nah, secara tidak langsung mungkin dengan dia tidak berbuat keji dan munkar, orang tidak ada yang dirugikan. Tapi secara umum itu ibadahnya dimensinya kepada Allah. Kita sholat, tetapi buah dari sholat itu kita menjadi orang yang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau masih ada orang yang sholat masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya masih ada yang belum benar, belum betul. Kalau ada orang sholat tapi masih juga memfitnah orang, suka kali gosip-gosip orang, suka yang lain-lain, yang berarti sholatnya belum benar, belum dapat dia. Nah, hikmah sholat tadi belum dapat. Nah, ini hikmah zakat, Bu. Nah, memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup apalagi mewah, sedang ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan. Jadi dengan adanya orang fakir miskin mendapatkan bantuan, mendapatkan pemberdayaan, kegiatan usaha mereka, jadi mereka tidak ada lagi rasa iri. Oh ternyata saudaraku yang kaya memperhatikan aku, gitu kan. Mungkin sama-sama kita tahu khalifah masa dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, Bu, ya. Coba bayangkan, Bu. Tidak ada orang yang miskin. 2 tahun setengah dia memimpin, tapi tidak ada orang yang miskin. Capek dicari. Uang Baitul Mal itu nggak habis-habis. Sampai ada orang yang mau menikah dikasih modal usaha, dikasih yang lain-lain, diberikan spirit, motivasi. Tapi kayaknya di daerah kita di mana-mana masih ada fakir miskin, ya. Di seluruh Indonesia masih ada. Nah, kenapa itu pada masa Umar bin Abdul Aziz wilayah kekuasaannya juga cukup luas loh, tapi nggak ada. Nah itu yang mungkin perlu merenung para pemimpin kita, terutama juga yang mengelola amanah dari masyarakat dan pemerintah, ya, lembaga-lembaga Baitul Mal harus bisa dengan dana yang tak banyak tadi 6 miliar, 6,5 miliar lah Baitul Mal mengelola dana dengan jumlah desa 260 kampung, itu paling mampu dibantu zakatnya terbatas 3 orang per kampung, 4 orang. Jadi betul-betul prioritas yang harus diutamakan. Kemudian menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip ummatun wahidatun, umat yang satu. Umat yang satu berarti kalau ada satu yang susah, yang lain juga itu susah kan. Sama kayak tubuh kan, dalam hadis Nabi. Salah satu bagian tubuh sakit, kita merasa sakit. Berarti kalau kita bermasyarakat, hidup tetangga kita tidak makan, kita juga merasa susah.
Al-mu'min wal mu'min itu apa? Kal bunyan, seperti suatu bangunan. Nah, saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Kemudian terwujudnya masyarakat Islam yang musawwah, sama derajatnya, persamaan derajat, hak dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ukhuwah watoniyah misalnya, persaudaraan setanah air, dan takaful ijtimai, tanggung jawab bersama. Nah, itu beberapa hikmah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya, rukun, damai, dan harmonis. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan dari konsep zakat ini. Tidak hanya sekedar muzaki menunaikan zakatnya, tapi bahwa zakat itu mampu tumbuh dan berkembang, membuat orang-orang yang fakir, miskin tadi, mereka secara perlahan mampu untuk meningkatkan pendapatannya. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau kedudukan zakat, status zakat itu sudah jelas ya, wajib ya. Kemudian kita bicara tentang nilai dasar akhir. Sebelum itu syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat. Pertama, mukmin dan muslim, pasti ya, muslim dan mukmin. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karenanya hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan surah ayat 25 ayat 23, artinya kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbang. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, ayat 43, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian syarat bagi orang yang wajib zakat berakal dia. Kalau orang yang tidak berakal ya wajib dia. Kemudian kepemilikan sempurna, al-milk tam, milik sebenar-benar memiliki harta tersebut. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara sempurna oleh muzaki, oleh wajib zakat. Keempat, memiliki harta yang mencapai nisab. Ketentuan zakat, itu nanti kita bicara. Jadi ada 4, mukmin, berakal, kepemilikan sempurna, memiliki harta yang mencapai nisab. Kalau pembagian zakat itu secara umum ada 2. Zakat mal, harta, itu masuk semua, termasuk dengan zakat profesi. Zakat profesi itu baru sekitar tahun 1970-an dikenalkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama Timur Tengah. Di kita sampai sekarang masih ada kontroversi mengenai zakat ya profesi, zakat gaji. Tapi kalau Muhammadiyah berpandangan tetap zakat profesi itu memang harus dikeluarkan. Nanti kita berbicara filosofinya. Kemudian zakat jiwa itu yang selalu kita berikan pada waktu bulan Ramadan itu ya, zakat fitrah. Zakat fitrah. Kemudian nilai-nilai dasar Islam terkait zakat. Dalam Islam, pada prinsipnya yang menjadi pemilik hakiki harta kekayaan kita siapa, Bu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebagai the real owner. Semua ini milik Allah. Apa yang kita punya,
kendaraan kita, aset-aset segala macam, itu karena Allah kasih melalui rezeki, melalui pekerjaan, melalui macam-macam. Tapi pada prinsipnya Allah adalah pemilik hakiki harta kekayaan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284 dijelaskan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 131-132 saya bacakan aja terjemahannya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya kami telah berpesan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan adalah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Kalau kita pernah baca ada sejarah-sejarah dunia, memang pelan-pelan nanti coba kita belajar sirah nabawiyah ya, gimana sejarah-sejarah tentang Nabi. Dulu kan ada cerita itu ketika ayahnya meninggal punya kebun, letaklah itu anggur, kemudian anak-anaknya ini apa yang sudah ditradisikan oleh ayahnya itu memberikan sebagian kepada fakir miskin, itu mereka nggak lakukan. Bahkan mereka itu ingin memanennya secara diam-diam agar masyarakat yang selama ini mendapat bantuan dari panen buah-buahan itu, mereka jadi nggak tahu. Mereka sudah berniat ini, aku akan panen kebun buah-buahan itu malam-malam atau dini hari. Ketika mau dipanennya, Bu, Allah sudah hanguskan kebunnya. Coba bayangkan, karena sudah ada niat yang tidak baik tadi. Begitu mereka datang, mereka lihat kebunnya sudah hangus, seperti kayak terbakar. Baru akhirnya mereka bertaubat. Nah, banyak kisah-kisah yang kita di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi yang itu menjadi ibrah bagi kita. Pada prinsipnya bahwa semua harta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua poinnya, Allah mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia. Ini yang Allah berikan amanah kepada manusia. Ada yang kaya karena dia berusaha, karena dia sungguh-sungguh. Nah, kita mengenal itu dulu ada kata-kata mutiara Arab. Saya dulu kalau belajar di pesantren itu namanya mahfuz kan ya Bu ya. Ya gitu ya. Ustaz Ali ya, sering ya kita mahfuzat. Kalau pagi-pagi itu kan Bu, habis sholat subuh baca Quran, kami itu di lapangan dikumpulkan tuh Bu, di pesantren tuh. Pesantrennya luas Bu, ada 5 hektar itu kami. Di lapangan tuh kami ada ribuan orang kumpul atau minimal ratusan orang kumpul masing-masing itu. Jadi teriak-teriak, manjada wajada, gitu kan? Siapa bersungguh-sungguh, dia akan sukses atau mendapat itu. Manjada wajada, gitu kan? Siapa bersungguh-sungguh pasti sukses. Siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Apa yang diusahakan dengan sungguh-sungguh itu, insya Allah akan berhasil kan itu Bu ya. Makanya sering dikatakan ya proses yang tidak mengkhianati hasil. Kalaupun prosesnya sudah maksimal, hasilnya tidak maksimal, berarti itu sudah ketentuan Allah. Betul kan Bu? Kalau sudah ketentuan Allah, wa ilallahi turja'ul umur. Nah, konsepnya ketika kita fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu sudah mempunyai kebulatan tekad, sudah bersungguh-sungguh, kemudian kita sudah doa, sudah tawakal kepada Allah, tapi hasilnya juga
belum sesuai yang kita harapkan, ya itu namanya sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah yang harus kita dituntut untuk sabar. Setiap ada musibah, rumusnya sabar. Kalau ada musibah kita nggak sabar, jadinya apa, Bu? Depresi. Makanya kalau dikaji di dalam ilmu psikologi, kenapa kita harus syukur? Karena maksudnya kenapa kita harus sabar menghadapi masalah? Kalau nggak depresi, stres. Kalau kita tidak mengembalikan kepada Allah. Makanya ketika ada musibah, ketika ada apa, kita dituntut untuk sabar. Bahwa ini adalah ujian dari Allah, ini adalah bagian untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kan seperti itu kan, Bu? Paling lama ujian UNBK atau ujian kehidupan itu? Mana yang paling lama SKS-nya? Ujian kehidupan. Gak habis-habis Bu selama kita masih hidup ya Pak ya? Itu namanya ujian kehidupan. SKS-nya banyak. Dari kita hidup ya sampai meninggal baru gak ada lagi ujian, Bu. Ujian kehidupan gak ada lagi tuh. Nah, jadi kalau masih ujian di kampus, ujian di sekolah, itu belum apa-apanya dibandingkan dengan ujian kehidupan yang kita hadapi dan kita alami sehari-hari. Berarti nilai-nilai dasar Islam terkait zakat, pertama konsepnya semua harta kekayaan ini, apa yang ada di langit dan di bumi ini pemiliknya Allah. Kemudian Allah mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia. Nah, itu dasarnya Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kita ini khalifah, disuruh untuk memelihara, mengelola di bumi ini supaya lebih baik. Kalau ada manusia, Bu, yang kerjanya itu membuat susah orang, itu khalifah atau enggak? Pada prinsipnya kita ini semuanya berasal dari apa, Bu? Manusia dibuat dari api, dari tanah. Kalau tanahnya milik sendiri, orangnya baik-baik itu biasanya itu ya. Tapi kalau tanahnya masih tanah sengketa, Bu, nah itu orangnya suka kelahi, suka buat rusuh. Kalau tanah wakaf, nah itu berkah tanah wakaf. Tanah wakaf atau tanah hibah sekali. Ya. Nah, tapi kalau terbuat dari tanah sengketa itu. Nah, kemudian dalam Quran surah Hud ayat 6 bahwa manusia diberi tugas misi memakmurkan bumi dan kehidupan di dalamnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selainnya. Dia menciptakan kamu dari tanah bumi dan menugaskan kamu untuk berbuat kemakmuran di dalamnya. Nah itu tugas kita sebagai khalifah, memakmurkan. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29, Dialah Tuhan yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi. Kemudian Dia menghadap ke langit dan menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam Quran surah Al-Jasiyah 12-13, tidak engkau lihat bahwa Allah telah menundukkan untukmu segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan melimpahkan atasmu nikmat-nikmatnya yang nyata dan yang tersembunyi. Allah adalah Tuhan yang menundukkan laut kepadamu agar dapat dilayari kapal dengan perintahnya, dan agar kamu mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dia menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Sering kita jumpai di dalam Al-Quran, di ujung-ujung ayat itu ada kata-kata renungan kayak tadi, Bu. Apakah kamu tidak berpikir?
Al-fala tatadzakkarun Bu ya sering ya. Bapak-bapak ya. Al-fala ta'qilun. Al-fala tubsyirun. Jadi itu kita suruh untuk berefleksi, berpikir, merenung. Sudahkah kita menggunakan ini dengan baik, gitu, berpikir dengan baik berbagai ciptaan Allah kepada kita. Nah itu nilai. Kemudian tadi pertama nilai-nilai dasar terkait Islam apa Bu? Allah sebagai pemilik semua harta kekayaan. Yang kedua, Allah mendelegasikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dasarnya adalah manusia mempunyai kepemilikan nisbi atas harta. Sebenarnya harta yang ada bersama kita ini kan cuma titipan ya Bu. Betul nggak Bu? Anak titipan nggak? Titipan. Ya, suami titipan, titipan, harta titipan. Ibu-ibu pernah kisah nggak? Pernah dengar kisah kalau bicara tentang titipan ini, cerita tentang tukang parkir. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah parkir kan Pak? Ada tukang parkir di situ kan? Ada. Nah, ketika kita parkir kereta kita Bu, parkirlah. Kemudian, apakah tukang parkir merasa memiliki terhadap kereta kita? Waktu kita sudah keluar, mau kita ambil kereta kita, dikasih nggak sama dia? Dikasih. Ada nggak? Maksudnya tukang parkir yang nahan, nggak kasih kita jalan, nggak kasih kita ambil kereta, ada nggak Pak? Yang dia marah nggak tukang parkir waktu kita letakkan kereta, kemudian ambil lagi, marah nggak Pak? Enggak. Tapi ada tukang parkir yang marah. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Nggak bayar uang parkir. Bayar uang parkir. Nah, tapi itu bercanda Bu, yang tadi itu. Tapi prinsipnya kayak tukang parkir. Mau ada mobil bagus, mau ada kereta berapa, ketika dia maksudnya ketika orang tuh memarkirnya di wilayah dia jaga kan? Dia jaga kan Pak. Ketika orangnya datang, ya udah ambil aja lagi, nggak ada masalah. Nah begitulah Bu. Jadi kita juga siap-siap. Semua ini adalah titipan Allah. Suatu saat juga akan kembali kepadanya. Nah, manusia mempunyai kepemilikan nisbi atas harta. Kemudian nilai-nilai dasarnya adalah nilai dasar keadilan. Keadilan adalah dasar Islam yang mendapat penekanan kuat dalam sejumlah ayat Al-Quran. Antara lain dalam Quran surah Al-Maidah, berlaku adillah kamu. Sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dengan bersaksi kepada Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tuamu atau karib kerabat. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan. Ini sudah jam berapa ya? Wah, kebanyakan jadi saya sendiri saja nih ya, asik sendiri. Gimana ibu-ibu? Silakan kalau ada pertanyaan bebas lah. Mau tanya zakat ya, mau tanya yang lain supaya suasananya hidup. Kita awal-awal mengulang kaji bicara yang agak mungkin membosankan ibu-ibu. Nanti ke depan kita akan berbicara yang lebih praktis lagi. Bagaimana cara menghitung zakat, ya Bu ya. Atau misalnya bicara studi kasus dan lain sebagainya. Silakan mungkin Pak Ali pemandu ada pertanyaan tanggapan dari ibu-ibu, bapak. Bebas saja kalau misalnya pertanyaan tentang zakat nggak ada, yang lain boleh. Ya, silakan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu boleh bertanya karena ini masih ada waktu kisaran 5 atau 7 menit lagi. Azan. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat aja Ustaz ya. Tadi Ustaz ada mengatakan masalah zakat profesi nih. Kalau zakat profesi itu kan sama juga 2,5% ya. Ustaz ya. Tapi
tapi ini kan kata Ustaz kan misalnya kan belum sampai tuh ada yang gaji 6 juta kayak Ustaz tadi sampelnya butuh Bali gitu kan. Ya. Nah, ada butuh dan itu ada butuh itu ya Ustaz. Jadi yang jadi permasalahan nih kenapa para ASN dulu lah dipotong zakatnya itu kan nggak cukup tuh tiap bulan 25%. Tiap bulan. Iya. Sementara menurut keterangan Ustadz dan beberapa buku kita baca itu kan belum sampai hisapnya. Jadi seperti apa tanggapan Ustadz? Itu yang pertama. Yang pertama tuh ya Bu ya. Ya. Lanjut lagi Bu, terus Bu. Yang kedua. Yang kedua tadi kan Ustadz mengatakan sholat itu mencegah daripada kemungkaran. Kan? Ini contoh kasus nih. Yang marah-marah ini mungkin udah nggak goreng lagi kasus Al-Zaitun. Memang sekarang ini dunia itu cuma di HP tuh. Al-Zaitun ya. Jadi saya agak berpikir ya. Jadi Al-Zaitun itu kan udah tamatan apalah kiainya gitu kan. Jadi pertanyaannya artinya esensi sebuah hukum sholat itu tidak diterapkan di Al-Zaitun. Kan seperti itu, amar ma'ruf munkar. Sementara yang dilaksanakan oleh pesantren Al-Zaitun itu SPJ itu tidak memenuhi unsur sebuah Islam, esensi sholat tadi. Jadi ini kita berbicara masalah organisasi Muhammadiyah. Apa tindakan Muhammadiyah secara nasional tentang Al-Zaitun? Nah, itu nanti akan bisa lagi mungkin pertanyaan yang lain. Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih dengan Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu siapa namanya? Ibu Mila. Iya. Mila berapa kilo? Itu ikan Mila. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya Bu Mila. Bu Mila diam-diam ternyata menyimak benar ini. Kritis jamaahnya musola takwa ini. Nah, baik Bu ya, ini karena sudah azan, ini beda ini ya Bu. Beda perspektif Bu ya. Kalau Muhammadiyah itu berpemahaman bahwa zakat yang harus diberikan itu harus zakat yang neto, zakat bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok. Nah, kalau Baitul Mal itu memang bruto. Zakat kalau gajinya itu sudah mencapai nisabnya, sudah dipotong terus secara otomatis oleh bagian keuangan. Nah, itu beda mazhabnya. Ada perbedaan istilah. Ada sebagian mengatakan itu umum, termasuk berapa jumlah pendapatannya tidak ada pengurangan kebutuhan pokok. Berapa nilainya saja, sama kayak pajak, bruto. Tapi Muhammadiyah sejauh yang saya baca dalam kitab-kitab dan buku-buku itu zakat bersih kalau kita. Nah, setelah dikurangi kebutuhan pokok, kalau masih mencapai nisab keluarkan, kalau enggak ya enggak. Kayak itu kalau kita. Kemudian tentang Panji Gumilang saya pikir sudah ada beberapa statement dari Muhammadiyah yang itu mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus itu. Karena Muhammadiyah itu tidak bisa langsung mengeksekusi, itu ranahnya kita berikan ulil amri untuk melakukan verifikasi dan segala macam. Muhammadiyah dalam beberapa himbauannya dalam berita online itu coba Bu Mila coba lihat, karena tadi saya lihat bahasa Bu Mila ini tinggi, bicara esensi kan, istilah-istilahnya banyak juga Bu Mila ini. Berarti ini rajin membaca dan rajin melihat nih media-media berarti. Itu yang setahu saya itu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Kalau tadi tentang perspektif zakat itu memang ada beberapa pandangan para ulama. Ada yang mengatakan itu bruto, ada juga neto. Kalau Muhammadiyah neto, zakat bersih. Begitu Bu, komentar singkatnya mengingat sudah masuk waktu azan ya. Mohon maaf Bu ya, nanti kita akan bahas. Saya
diingatkan Pak Ali 15 menit kita lebih banyak dialog ya. Nah, iya. Makasih Ibu Bapak, mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan atau belum terbahas karena kita ini pengajian bulanan ya. Makasih Pak ya. Wassalamualaikum.